Halo teman-teman, effort banget aku harus pakai baju wasit buat konten kali ini. Tapi aku punya satu pertanyaan teman-teman. Adakah dari teman-teman yang masih mikir protes ke wasit itu adalah sesuatu yang perlu buat dilakukan? Bahkan mungkin itu adalah wajar buat dilakukan. Kalau ada, aku ngajak teman-teman buat nonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, aku mau nyopot kaosnya karena ini panas banget. Sebelumnya, buat yang belum kenal, kenalin aku Benny Pratama, seorang konten kreator yang juga wasit, yang sudah berkarir sebagai wasit sepak bola dan futsal dari tahun 2012 sampai hari ini. Selain itu, aku juga bikin konten POV wasit di Instagram, TikTok, dan YouTube Short. Oke, masalah protes tadi. Gini teman-teman, aku bikin video ini bukan sebagai wasit yang sedang melakukan pembelaan. Enggak, aku pengen ngasih POV baru buat teman-teman. Entah itu teman-teman sebagai pelatih, pemain, bahkan penonton. Bahwa aku mau ngomong kalau protes ke wasit itu adalah hal yang sia-sia. Karena gini, pasti teman-teman sering dengar kalimat ini. Keputusan wasit adalah final. Keputusan wasit mutlak. Keputusan wasit tidak bisa diganggu-gugat. Bener ya? Sejauh yang aku tahu, sejauh yang aku alami bahkan ketika aku diprotes, tidak ada keputusanku yang berubah karena datangnya sebuah protes ke aku. Protes sekeras apapun. Aku pernah dipukul sama pemain, temanku pernah diludahi sama pemain, ya itu bukan sesuatu yang benar ya. Tapi aku bercerita ini buat menggambarkan bahwa protes itu tidak menyebabkan keputusan wasit diubah. Karena walaupun aku dipukul, temanku diludahi, keputusannya tetap tidak berubah. Yang ada kalau misal di event resmi, si pemain yang melakukan hal ini malah akan kena hukuman tambahan. Mungkin akan kena hukuman tambahan gitu kan. Nah, makanya protes ke wasit adalah hal yang sia-sia. Teman-teman udah tahu belum? Kalau di futsal itu diatur yang namanya VS Challenge, Video Support Challenge. Teman-teman udah tahu itu belum? Kalau belum tahu, gambarannya kayak VAR. Tapi itu request dari pelatih dengan syarat-syarat tertentu. Ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa seorang pelatih nge-request wasit buat nge-review ulang videonya. Teman-teman sadar nggak kenapa ada aturan ini? Ini adalah gambaran bahwa protes itu memang ada wadahnya. Kalau misal kamu mau protes, ya silahkan protes di kejadian-kejadian ini melalui VS Challenge. Yang artinya, protes di luar kejadian-kejadian itu tidak dibenarkan. Bahkan teman-teman, di sepak bola itu sudah ada aturan kalau pemain itu tidak boleh melakukan komunikasi ke wasit. Yang boleh hanya kapten. Dan ada jarak tertentu yang harus dipenuhi kapten ketika berkomunikasi sama wasit. Hanya kapten yang boleh berkomunikasi, bukan protes bahkan ya. Berkomunikasi artinya boleh bertanya, kenapa keputusannya ini sih? Boleh, tapi dengan jarak tertentu yang harus dia penuhi dan tidak boleh dikerubungi oleh pemain lain. Itu sudah ada aturan tertulisnya, teman-teman. Nah, kenapa aku bilang sia-sia? Dan bahkan aku tambahin sekarang, itu bisa jadi malah tambah merugikan tim. Ketika kamu sebagai pemain atau pelatih misalkan, protes ke wasit. Kita ambil contoh skenario terburuk sekalian. Wasit salah dalam mengambil keputusan. Katakanlah pemain A diving, tapi wasit niup fluid karena ngelihatnya dia bukan diving, tapi dia benar-benar dilanggar. Pemain B dan timnya sadar kalau itu diving. Sehingga ketika pemain A dan timnya diberi tendangan bebas, tim B nggak terima dong. Tim B protes, pemainnya protes, pelatihnya protes. Nah, sayangnya gini teman-teman. Kesalahan dalam mengambil keputusan dari seorang wasit ini dengan kesalahan protes berlebihan, itu adalah sesuatu yang terpisah teman-teman. Jadi wasit berhak ngasih kartu kuning atas protes berlebihan ini, walaupun dia salah mengambil keputusan untuk pemain yang diving ini. Ini kenapa aku bilang protes itu malah bisa jadi menimbulkan kerugian yang lebih besar, kecuali protes di wadah yang benar. Walaupun VS Challenge tadi nggak bisa dilakuin di semua kejadian. Tapi kerugiannya dari protes yang dilakukan itu jadi tergambar kan? Berarti harusnya solusinya kayak gimana dong kalau misal kejadiannya kayak gitu? Wasit salah ngambil keputusan gitu. Ada yang namanya referee assessor, penilai wasit. Saranku, teman-teman sebagai pemain, sebagai pelatih, menyerahkan keputusan sama referee assessor ini. Kenapa? Karena dia memang pekerjaannya menilai kinerja wasit di lapangan. Dan dia benar-benar di sudut yang netral. Nah, kalau misal wasit ini memang kinerjanya buruk, dia akan dinilai buruk juga sehingga karirnya juga akan terancam. Mungkin dia tidak ditugaskan di event selanjutnya, mungkin karirnya nggak akan naik, dan lain-lain. Terus ada pertanyaan lagi misalkan, nah ini kalau misal eventnya antar kampung gimana? Event antar kampung, selama eventnya itu berjalan di bawah pengawasan AFK atau ASKAB gitu ya, federasi-federasi resmi sepak bola dan futsal gitu, wasitnya juga harusnya tetap ada penilaian walaupun tidak ada referee assessor yang hadir secara langsung di lapangan. Kalau misal ada laporan dari panitia, dari pelatih mungkin, atas kinerja wasit yang kurang ini ke federasi terkait, ya wasit ini juga akan dikenai sanksi, teman-teman. Jadi saranku,
teman-teman percaya aja sama prosedur yang ada gitu. Karena memang sudah diatur gitu. Kalau dari aku pribadi malah ya, kalau misal aku melakukan kesalahan yang fatal, aku siap buat berhenti jadi wasit. Tapi kan itu nggak bisa dilakukan oleh semua wasit kan. Tapi tenang aja, ada prosedur-prosedur tadi yang tetap ada hukuman buat wasit dengan kinerja buruk. Dan saranku juga, berarti kalau misal sudah kayak gini, stop, nggak usah protes-protes ke wasit. Nah, tentang protes, tentang psikologi wasit, aku bahas khusus di ebook yang baru selesai aku tulis. Kalau nggak salah tuh ada 3 bab khusus yang mengajak teman-teman pembaca buat menyelami apa yang ada di pikiran wasit. Aku nulis ebook ini ada sekitar 15 bab, 12 bab lainnya membahas peraturan permainan beserta video studi kasusnya sampai ke step by step berkarir menjadi wasit. Nah, teman-teman kalau mau baca ebooknya, teman-teman bisa download ebooknya lewat link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau menyumbang ide buat video selanjutnya, tulis di kolom komen, atau mungkin teman-teman mau berpendapat tentang video ini, tulis di kolom komen. Mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.